Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi juga, Sus. Permisi, Ibu, apakah saya boleh masuk? Boleh, Sus, silahkan. Terima kasih, Ibu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Reza Aprilia. Saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang nanti. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Dian. Oh iya, dengan Ibu Dian. Ibu, saya boleh duduk? Silahkan, Oh Sus. iya, terima kasih, Ibu. Ya. Sebelumnya, Ibu di sini sendiri atau dengan keluarga? Ibu saya sedang pergi untuk ambil kebutuhan saya, Sus. Oh iya, kalau begitu. Baiklah Ibu, sebelumnya saya ingin meminta waktu Ibu sekitar 20 menit untuk mengobrol sebentar. Apakah Ibu bersedia? Iya, Sus, saya bersedia. Baiklah, terima kasih ya Ibu. Informasi yang Ibu sampaikan nanti tidak akan kami rahasiakan kecuali untuk kebutuhan medis dan kebutuhan rumah sakit ya Ibu. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak, Sus. Oh ya, kalau begitu tadi saya sempat dengar dari katanya Ibu tadi moodnya sedang tidak bagus ya. Ibu merasa sudah lelah, sudah capek minum obat, lelah minum obat. Kenapa ya Bu? Bisa diceritakan Ibu? Iya, Sus. Saya itu penyakit saya sudah bertahun-tahun. Saya sudah pasrah, tidak usah berobat lagi. Saya sudah capek, saya sudah bosan sama minum obat, Sus. Jadi begitu ya Bu, Ibu merasa bahwa diabetes mellitus ini tidak bisa disembuhkan lagi ya Bu? Iya, Sus. Makan ini nggak boleh, minum itu nggak boleh. Saya capek, Sus. Baik Bu. Pertama, saya tahu bahwasanya dulu sebelum Ibu divonis diabetes mellitus itu tuh Ibu sering, maksudnya itu Ibu bisa minum apa saja, bisa makan apa saja dan tanpa harus ketergantungan obat seperti sekarang ya Bu. Ya sebenarnya ada perbedaan sih, Sus. Kadar gula saya setelah minum obat itu terkontrol, tapi ya bosan lah, Sus. Setiap hari minum obat pagi, siang, malam. Gitu nggih Bu. Ya memang ya Bu ada perbedaannya ya kalau minum obat dan tidak minum obat. Tetapi jika sudah terdiagnosis penyakit diabetes mellitus itu memang jalan satu-satunya itu hanya dengan meminum obat Ibu. Sebelumnya apakah Ibu itu tahu kenapa ya dokter itu menganjurkan Ibu untuk terus meminum obat? Apakah ada informasi Bu sebelumnya terkait itu? Sepertinya belum, Sus. Jadi seperti itu ya Bu. Jadi ketika Ibu itu berobat ke dokter, itu tuh Ibu tuh hanya menjalankan perintah dari dokter tanpa tahu apa itu manfaatnya ya Bu. Jadi kayaknya Ibu itu terpaksa menjalankan semua ini. Gitu Bu. Iya, Sus. Seperti itu. Jadi gini ya Bu ya, saya sebelumnya mohon izin untuk menjelaskan tentang pengobatan diabetes mellitus ini ya Bu. Jadi memang pada pasien dengan diabetes mellitus itu tidak dapat disembuhkan Ibu. Jadi ketika Ibu tadi menyatakan, toh saya tadi minum obat tetapi kok tidak sembuh-sembuh, makan ini itu tidak boleh dan kondisi saya juga masih sama aja. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa penyakit diabetes mellitus itu memang tidak dapat disembuhkan Ibu karena itu terkait dengan hormon ya. Nah, jadi Ibu, kalau pada orang normal itu mempunyai hormon yang disebut dengan hormon insulin. Hormon itu bekerja untuk menangkap gula-gula di dalam tubuh yang didapatkan dari hasil pemecahan makanan-makanan yang masuk ke tubuh kita, Ibu. Nah, kalau pada pasien dengan diabetes mellitus itu jumlah insulinnya itu akan berkurang atau dia sudah tidak bisa memproduksi insulin secara cukup. Nah, akibatnya apa, Bu? Tadinya gula-gula banyak ya, Bu, di seluruh pembuluh darah sehingga kadang Ibu merasa kok saya lemas ya, kok saya merasa haus, merasa lapar. Itu karena tentara insulin ini tadi Bu, dia sudah tidak dapat mengontrol dan menahan gula-gula yang masuk ke tubuh kita, masuk ke dalam aliran darah kita. Oleh karena itu, kenapa Ibu diminta untuk rutin meminum obat dan mengontrol pola makan Ibu? Karena itu tadi Bu, untuk membantu tubuh Ibu sendiri dalam mencerna gula.
Begitu ya Bu. Jadi memang saya paham bahwa Ibu itu berat untuk meminum obat, tapi itulah salah satu cara terbaik yang bisa Ibu ikhtiarkan dalam kondisi Ibu saat ini. Gitu ya Bu ya. Jadi jika Ibu nanti tidak meminum obat, nanti itu tubuh Ibu itu tidak bisa mengontrol gula yang masuk ke dalam tubuh Ibu, yang masuk ke dalam aliran tubuh Ibu, dan itu akan berakibat pada kondisi tubuh Ibu. Nanti Ibu bisa drop. Ketika Ibu drop dan Ibu jatuh, nanti malah lukanya itu tidak bisa sembuh Bu, sulit untuk disembuhkan. Ngoten nggih Bu? Begitu ya sus. Nggih, apakah sudah paham Bu? Iya sus, saya sudah paham. Setelah mendengar penjelasan dari suster tadi, saya akan rutin minum obat dan akan mengatur pola makan saya sus. Ibu yang sabar ya Bu, barangkali Allah sedang menguji Ibu untuk mengangkat derajat Ibu, dan barangkali ini sebagai penggugur dosa-dosa Ibu di masa lalu. Ibu harus tetap semangat, harus tetap sabar, dan kuat menjalani kehidupan ini ya Bu. Iya sus, terima kasih ya sus sudah mengingatkan saya dan sudah memberi semangat kepada saya untuk terus berikhtiar dan berdoa kepada Allah ya sus. Ya Bu, sama-sama. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Sampai di sini belum ada yang ingin ditanyakan sus. Baik, kalau begitu saya tinggal terlebih dahulu, dan saya berterima kasih karena Ibu sudah mau menyempatkan waktunya untuk mengobrol dengan saya. Iya sus, sama-sama. Terima kasih Ibu. Iya.